kalau Indonesia gini ya, kalau nggak makan nasi nggak makan. Atau nasi goreng bisa nih untuk bekal, nasi goreng nugget misalkan. Nah itu kan dari proteinnya kurang, tapi karbohidratnya dari tepungnya, dari nugget, terus nasinya itu udah merupakan salah satu kelebihan karbo. Untuk makan ikan misalkan ya salah satunya, kita terbatas. Tapi selain ikan apa nih untuk pengganti protein? Oh ternyata ada telur lah yang gampang dicari ya Bu. Terus yang mudah didapat, harganya terjangkau. Nah itu bisa digunakan sebagai alternatif pengganti ikan. Jangan sampai kita tuh yang namanya protein tuh dihilangkan, jangan sampai, karena protein itu sangat penting sekarang. Kita nggak apa-apa nggak makan daging, tapi kita ada sumber lain yaitu telur. Sebenarnya diet itu kita sesuaikan dengan kondisi seseorang masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan karena kebutuhan kita beda-beda. Kalau dalam diet yang apalagi secara instan itu di dalam kamus kita tuh di ahli gizi itu adalah yang salah. Diet yang baik itu adalah mengatur pola makan. Itu aja Bu kuncinya. Di kita itu ada konsepnya 3 makan utama, 2 selingan. Nah itulah yang benar-benar kita harus terapkan di pola pikir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Pojok Kesehatan Stikes Pertamedika. Yuk ngobrol di podcast Pojok Kesehatan, ngobrolin tentang dunia kampus dan kesehatan di Stikes Pertamedika. Kembali lagi di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang fenomena penyakit tidak menular pada usia produktif yang notabene atau nyatanya ditemukan pada umur-umur produktif, muda gitu ya. Masalah-masalah kesehatan yang biasanya ditemuin di usia lansia atau lanjut usia ya. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam ya dengan narasumber kita. Ya di sini kita hadirkan dosen Stikes Pertamedika yang memakari ya atau expert di bidang gizi. Kebetulan beliau saat ini menjabat sebagai kepala program studi gizi Stikes Pertamedika. Kami perkenalkan Ibu Dwi Ayu Lestari. Hai. Halo Bu. Terima kasih banyak Bu Dwi sudah Sama-sama. mau hadir di podcast untuk ngobrol-ngobrol tentang peran ahli gizi. Wah, peran ahli gizi kayaknya berat banget ya. Itulah. Iya, peran ahli gizi dalam membentuk generasi sehat dan kuat di masa depan gitu ya. Yang tadi di awal tuh udah sedikit saya sampaikan, itu juga keluhannya terjadi pada adik ipar saya. Wow, ini kok nggak jadi ketahuan ya? Jadi kolega ya. Jadi ada beberapa keluhan gitu ya, yang saya juga kaget nih, keluarga juga kaget. Loh, kok ini terjadi ya gitu ya, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu kan ya. Nah ternyata memang setelah dilihat ke belakang itu salah satu masalah yang muncul itu karena masalah gizi, pola makan gitu ya, dan pengetahuannya tentang konsumsi makanan yang sehat ya. Ternyata memang untuk gizi sendiri ini kadang-kadang sering diremehkan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang di sini sebelum kita beranjak lebih dalam ngobrolin tentang gizi, coba sampai dengan titik ini Bu Dwi udah menjadi kepala program studi gitu kan. Awalnya mimpi dulu apa gimana nih? Jadi itu dulu sebenarnya bisa jadi kepala prodi. Sebelumnya tuh justru saya memang dulu awal mulanya saya anak terakhir nih. Saya anak terakhir gitu. Dulu saya sempet sama orang tua saya sering bikin kue sebenarnya awal mulanya tuh. Mungkin mama saya tertarik ini kayaknya anak fashionnya ada di masak-masak nih gitu kan. Nah kebetulan om saya sama tante saya sebelumnya ada ahli gizi gitu. Jadi nggak tahu ya ini mungkin jadi ada ini gitu. Ada relate atau ada koneksi ke arah-arah iya, mungkin masak melihat boga nanti gizi. kedepannya juga supaya anak-anaknya terarah mau kemana gitu kan. Pas lagi itu
saya juga oh iya tertarik juga saya nih antara masak sama tahu apa sih yang saya sempet cerita juga sama om saya sama tante saya, emang apa sih yang dipelajarin di sana gitu kan. Iya Nah iya iya ternyata iya iya. ini oh ternyata bener ya seru juga nih kayaknya. Nah Iya. makanya waktu itu sempet oke lah kayak kata mama saya, yaudah kita kesini aja ya gitu kan, sambil diarahkan. Memang arahan orang tua itu memang poin penting bagi kita ya sebagai anaknya itu, yuk ikutin supaya ya tahu lah nanti arah ke Iya, depannya benar seperti benar benar. apa Nah, ini gitu. kita mau ngebahas tentang nih apanya yang tadi gitu ya Bu Dwi Oke, ya. nah di Iya. sini memang dari latar belakang itulah saya disekolahkan waktu itu langsung ke S1. Langsung S1 Iya iya Gizi yang iya ada di iya. Jakarta Iya, ya, salah lalu satu ya. salah satu Jakarta, lalu 4 tahun pas saya lulus Mhm. lanjut saya saya bekerja dulu. Saya mencari pengalaman dulu selama kurang lebih 1 tahun. Mhm. Di situ saya juga pas lulus ditawarin jadi asisten dosen kebetulan dari Mhm. kampus saya itu. Mhm. Lalu saya menjadi anggota lab ya, Mhm. atau kalau sekarang namanya adalah ini ya tim laboratorium. Nah di sana saya belajar tuh, saya Oke. belajar sambil saya menjadi asisten lab, saya Mhm. belajar di situ. Terus diinformasikan ke dosen saya sama dosen saya, ini Mhm. kira-kira kayaknya kamu nerusin aja deh jadi S2 gitu. Oh, Akhirnya karena Bu Dwi ternyata nih ada passion ya di dunia nah mengajar gitu betul, mungkin ya. dari situ Oke. Mhm. dosen saya juga ya udah kamu coba aja nih S2 gitu kan. Ya udah akhirnya Mhm. saya daftar S2, alhamdulillah diterima. Mhm. Mhm. Kurang lebih 1,5 tahun saya itu S2 di Mhm. Mhm. salah satu perguruan tinggi negeri di Boleh dong Surakarta di 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 Solo. spill di spill. Oh, di Solo. Di Ya, Solo ya mungkin. udah tahu ya negeri Solo ya. Surakarta ya. Itu sudah banyak ya memang Ya 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 ya. lulusan-lulusan sana lah yang expert juga Iya iya iya. gitu. Bu Dwi merendah sekali. Oke, jadi di situ awal mulanya Bu Dwi itu tertarik ya. Ya, karena Betul. memang di sisi lain Bu Dwi passionnya di sana ternyata, Mhm. terus melihat kalau gizi itu ternyata satu ilmu yang menarik Ya. untuk dipelajari gitu ya, Mhm. menarik untuk dipelajari gitu ya. Di sisi lain kita bisa mempraktekkan ke keluarga, ke Iya. masyarakat, yang bisa kita ajarkan juga ke orang lain gitu. Betul Makanya banget. akhirnya Ya udahlah langsung mendalami ya, iya. membuat jadi lebih paham betul ya dengan Betul. melanjutkan sekolah Ya, gitu ya. betul itu. Oke. Nah, di sini kira-kira nih udah semakin dalam memahami walaupun ya masih terus belajar ya tentunya Betul. kita kan ya terkait dengan perannya nih, peran Oke. profesi ahli gizi sendiri gitu ya. Kenapa sih menjadi sangat penting di era junk food, Oke. fast food. Oke. Terus Itu yang luar ya biasa saat ini. ya kita tuh FOMO banget kan kalau Mhm. misalnya takut oh itu restoran di sana viral sekali gitu kan ya, atau minuman ini lagi Lagi banyak hits gitu ya. diminati gitu kan. Takut banget kalau kita nggak tahu gitu kan, Iya, atau betul. nggak ikut tren itu gitu ya. Gimana nih peran profesi ahli gizi ini kenapa jadi sangat penting di era ini sekarang? Oke, karena sekarang di Indonesia itu khususnya ya, ini agak berat nih. Boleh ditampilin mungkin data yang Bu Dwi punya terkait dengan sebaran ahli gizi ternyata ya Bu Dwi, Baik, informasi iya. ya, bisa Iya. disangkutkan mungkin. Iya, jadi Silakan Bu. gini, dilihat dari sebaran tenaga ahli gizi. Mhm. Kita lihat dari ini kan berdampak dari ini ya, permasalahan gizi saat ini cukup banyak sebenarnya. Iya, betul Kan betul masalah gizi betul. itu bukan hanya obesitas, bukan hanya gizi lebih, tapi yang Iya. lagi tren saat ini adalah yang menjadi viral kita adalah stunting. Stunting itu juga merupakan masalah gizi. Nah, Iya iya memang iya iya. ini juga Coba pakai berakibat bahasa yang lebih stunting apa itu ya? stunting itu Lebih jadi pendek apa gimana? jadi untuk tinggi badan dan perkembangannya tidak sesuai dengan usianya, seperti itu yang sederhananya. Yang sederhana. Jadi maka ini peran kita semua ya terkait ahli dan tentang ahli gizi untuk memperbaiki gizi mulai dari dini, seperti itu. Makanya tadi ya masalah balita gitu ya. Tadi juga di prolog ya. Saya temukan ternyata terjadi pada orang terdekat saya masalah gizi itu tadi gitu karena ya. dimanapun masalah gizi itu adalah manifest dari dini, dari sejak dini. Jadi iya, mungkin iya. kasusnya yang misalkan penyakit tidak menular yang cukup tinggi, misalkan kayak diabetes dan hipertensi, itu selain dari genetik, itu juga biasanya dari pola makan yang
lama, yang terlalu lama itu salah Oh, gitu. Tidak benar ya, ya tidak ya 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 benar ya. Jadi gitu. karena udah kebiasaan gitu. Kalau nggak Nah, minum teh manis abis makan nah gitu. itu dia. Jadi yang dimasalahkan adalah Kopi, jadi aduh. memang Heeh. kenapa dulu itu yang namanya 4 sehat 5 sempurna sekarang berubah menjadi gizi seimbang, karena salah satunya gitu. Kenapa? Karena yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu yang disempurnakan oleh susu, tapi susu itu sekarang kan ya sudah menjadi ya anggapannya adalah susu sebagai pelengkap saja gitu, Oh, jadi bukan jadi sebenarnya utama, bukan. Ya ya jadi ya ya. yang Ini kita masyarakat masih taunya susu tuh sebagai yang utama ya. enggak, Iya justru iya iya. kita memprioritaskan adalah makanan seimbang ya, dari Oh. proteinnya, dari karbohidratnya, dari lemaknya. Nah, untuk masyarakat Indonesia sendiri ini masih tinggi konsumsi karbohidrat. Itulah Ya. Ya. Oke. Ya, itulah jadi jadi masih masalah. tinggi konsumsi karbo. Jadi gini. Contohnya Bedui, Nah. nasi dicampur apa Budi? Nasi campur mie, Bu, biasanya. Anak SD itu bekalnya ya. Oke. Saya lihat-lihat anak SD bekalnya, loh kok nasi campurnya mie goreng. Nah, itu dia. Jadi masanya itu kita biasanya kasih anak-anak itu nasi atau nasi goreng bisa nih untuk bekal. Nasi goreng nugget misalkan. Nah, itu kan dari proteinnya kurang, tapi karbohidratnya dari tepungnya, dari nugget, terus nasinya itu udah merupakan salah satu kelebihan karbo. Nah, dari situlah sebenarnya kita harus bisa juga, kita tuh tantangan juga dari ahli gizi itu bagaimana cara mengedukasi orang tua atau mungkin pengasuh yang ada di rumah untuk tahu bagaimana sih menciptakan makanan sehari itu yang seimbang itu seperti apa. Emang paling gampang Gitu. Budui nugget itu. Sebenarnya gampang juga Bu dibikin, Bu. Oh, gitu ya. Tapi memang sebenarnya nugget itu jangan jadi masalah, tapi isinya. Isi. Nah, Oh iya, benar. Mungkin yang di luar sana hanya isi tepung sama ayam atau dengan ikan. Tapi sekarang itu bisa ditambahkan dengan sayuran, atau mungkin tepungnya itu diganti tepung yang rendah kadar gulanya. Jadi itu bisa seperti itu. Bisa ya. Bisa. Itulah Bisa peran ahli gizi. Kenapa jadinya sangat penting banget, Gitu karena dia. memang masyarakat tuh pengetahuannya masih minim banget ya. Jujur Betul. Li, saya pun ya masih Bener, rendah Bu. banget gitu ya Bener. tentang hal ini gitu ya. Berat banget ya Budwi profesi ahli gizi ya bebannya. Bebannya berat karena harus mengubah pola makan yang sudah Mengakar. membudaya dari dia masih bayi mungkin ya, dari dia MPASI pertama 6 bulan sampai dia usia segini. Ya itu berat, Bu. Iya. Aduh, kalau misalnya nasinya sedikit kayaknya nggak Indonesia banget Nah, gitu itu ya. kan masih berpikir Harus tuh, nasi nah itu. gitu ya itu. Kalau Indonesia gini ya, kalau nggak makan nasi nggak makan. Oh ya. Itu salah, Bu. Iya benar. Wah, ini menjadi bagian penting juga ya bagi peran ahli gizi ya di masyarakat gitu ya. Sekali. Untuk ini kan kita agak masih belum tergambar nih, mungkin ini kan penontonnya Gen Z ya, dan juga alumni, terus kemudian mahasiswa, orang tua yang mau cari tahu nih kira-kira kampus mana nih yang menarik untuk yang memang berpeluang buat anak saya gitu kan ya. Nah, ini gambarannya itu untuk wilayahnya gitu kan. Nanti bisa bekerja di mana sih gitu. Kalau untuk ahli gizi gambarannya gitu, Budi. Silakan. Untuk ahli gizi itu sebenarnya banyak sekali ya peluang-peluang pekerja di luar sana setelah kita mendapatkan gelar ahli gizi. Ya, selain di rumah sakit, mungkin notabene adalah kesehatan akan rumah sakit, tapi enggak juga. Gitu. Kalau di gizi itu banyak, Bu. Jadi yang pertama mungkin dari yang sifatnya LSM. Misalkan contohnya ya, dia buka mungkin untuk buka praktek sendiri agak ribet ya, gitu kan. Tapi kita bisa ikut dengan salah satu klinik, misalkan konsultasi gizi itu bisa. Tapi harus sesuai dengan prosedur yang ada, ya kan, prosedur yang berlaku. Terus yang kedua adalah bisa di tempat gym. Iya. Tempat gym itu karena kan sekarang Gen Z tuh kayaknya katanya tuh ya, kalau nggak ke gym itu kayaknya nggak keren ya, nggak gue banget gitu katanya ya. Nah, itulah tempat gym bisa. Karena kenapa tempat gym, biasanya anak-anak sekarang itu mana ototnya gitu kan. Jadi nah di situ peran ahli gizi adalah untuk mengatur pola makan.
gitu. Hubungannya sama otot. Nah, Aduh, saya jadi nanya-nanya nih. nah bisa membentuk otot itu seperti apa kita dalam pola makan itu bisa. Bisa Bu, tapi kita memang harus ada aktivitas yang memang mendukung ya. Iya, Gitu. selain Dan jadi ada supportnya penunjang. gizi Iya, juga, betul. ditambah dengan exercise Ya, dan betul latihan-latihan sekali. itu. Ya, Oh itu. iya. Selain itu Itu perannya bisa juga ya ahli bisa. gizi ya di tempat fasilitas kesehatannya, gym contohnya. Ya, bisa Bu, bisa banget. Terus ada kemudian lagi kalau di tempat produsen makanan ya, Aha, atau produksi benar, makanan benar, itu benar, juga benar. bisa, Iya, ya kan? iya, Itu salah iya, satu iya. juga. Catering. Terus Iya, catering betul, gitu betul. kan. Terus ada lagi sekarang lagi yang tenar adalah sekarang kan banyak yang sekolah ini ya, boarding school. Aha, Nah, benar. boarding school itu salah satu ada ahli gizinya di sana yang mengatur makan siswa-siswanya di sana. Oh iya, benar. Gitu. Jadi Yang asrama ya betul seperti itu. Bu. Jadi polanya Ya. makannya itu cukup gizinya seimbang. Karena kita tuh istilahnya adalah orang tua menitipkan anaknya supaya makan di rumah aja sehat nih. Ya. Ya kan, gimana saya untuk memantau anak saya di luar sana di sekolahnya. Makanya yang memang sudah banyak ya pihak sekolah yang meng-hire gizi untuk menjadi ahli gizi di sana. Ahli gizi di sekolahnya, di asramanya, sehingga gitu. gizinya seimbang buat jadi anaknya ibu sesuai lebih pertumbuhan. Iya, lebih betul. percaya. Menjadi salah satu fasilitas ya. Ya, betul yang sekali. plus di sekolah asrama itu. Selain itu juga di rumah sakit ya tentunya memang bisa sebagai ahli gizi. Terus yang satu lagi nih yang memang saya juga ini belajar dari pengalaman saya, bukan pengalaman ya, jadi ada yang cerita ke saya waktu itu. Jadi alumni mungkin ya, bukan? Bukan, jadi memang beliau itu dulu kerja di K3. Justru ya agak jauh nih Bu, tapi iya. ternyata bisa ya. Dan saya juga belajar nih, ternyata peluang gizi itu lebih tambah lagi nih. Jadi di K3 di pelayaran. Nah, kalau di pelayaran itu kan orang di tengah laut ya, itu berbulan-bulan. Nah, orang yang tinggal di dalam kapal itu kebingungan nih mau makan apa setiap hari gitu. Nah, ternyata dari sana di-hire lah ahli gizi untuk mengatur makannya. Mengatur makanan siklus menunya dalam mereka di laut setelah itu perjalanan itu katakannya. Nah, itu makan siangnya, makan paginya, ya kan? Seperti apa? Itu yang mengatur adalah seorang ahli gizi. Sebagai manajernya di tempat untuk dia makan itu adalah ahli gizi. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini memberikan kita gambaran ya terkait dengan ternyata profesi gizi itu luas banget Bu. Iya ya. Sekarang tuh udah saya juga ternyata bisa di mana-mana. Bisa di mana aja gitu. Jadi jangan khawatir ya kalau misalkan lulus ahli gizi itu nggak kerja, nggak begitu, salah itu ya. Iya, ternyata tadi datanya banyak banget, Bu. Datanya Bu Dwi itu di Indonesia sebarannya masih banyak yang mengalami kekosongan ya, maksudnya nggak merata ya. Mungkin karena ini Bu, salah satunya adalah yaitu yuk kita berlanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi supaya membantu wilayah atau desa masing-masing itu kita lah orangnya. Kalau bukan kita siapa lagi yang bisa memajukan tempat kita. Sebenarnya itu sih Bu. Itu poin pentingnya di situ karena memang untuk kesebaran tenaga ahli gizi itu kita mungkin pemerintah juga udah berupaya ya, dan apalagi sekarang ada MBG kan. Nah, itu sudah meluas kemana-mana dan ahli gizi lah yang memang harus terjun ke pelosok-pelosok untuk membantu kemerataan terhadap kebutuhan tenaga ahli gizi itu. Iya, benar-benar. Nih teman-teman yang lagi mau mencari profesi yang menjanjikan dan berpeluang bagi masa depan, ini prediksinya saya baca-baca ternyata sampai menarik sampai tahun 2030 masih 2045 tuh masih menjadi salah satu profesi yang menarik dan memiliki peluang gitu ya untuk berkembang gitu ya, nggak bisa tergantikan oleh AI ya Bu ya? Nggak bisa, susah Bu diganti dengan AI. Saya juga mikir, tuh hitung-hitungan ya yang nggak bisa. Nah, oke ya. Jadi tantangannya tadi sebenarnya Ibu udah sedikit cerita juga ya tantangannya ya, merubah pola, apalagi yang udah mengakar gitu kan. Kalau nggak makan tanpa nasi, orang Indonesia belum makan gitu kan ya. Nah, ini selain itu kira-kira ada lagi nggak Bu tantangan lainnya gitu? Tantangan lainnya adalah memang dari segi perekonomian. Benar. Gitu. Kayak kesannya tuh kalau kita nggak punya uang gitu kan ya, kayaknya makannya tuh langsung kita ada masalah gizi. belum tentu ya ternyata. Memang
kita hanya apa ya, Mhm. jatuhnya memilih bahan makanannya saja yang memang cukup di kita Oh, gitu. sesuai budget, sesuai anggaran budget. rumah tangga Iya gitu betul, ya. betul Bu. Kan kita sebenarnya gini, Mhm. kita untuk makan ikan misalkan ya salah Aha, satunya, kita ya, terbatas. Tapi ya, benar-benar. selain ikan apa nih untuk pengganti protein? Oh ternyata ada telur lah yang gampang dicari ya Bu. Terus yang mudah Harganya didapat, terjangkau. harganya terjangkau. Nah itu bisa digunakan sebagai alternatif pengganti ikan. Oke. Jangan sampai kita tuh yang namanya protein tuh dihilangkan, jangan sampai, karena protein itu sangat penting sekali. Ya kita nggak apa-apa nggak makan daging, tapi kita ada sumber lain yaitu telur, Ya, seperti dan itu. misalnya nabati. Nabati misalkan seperti tahu, Iya, benar 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 tempe, benar seperti itu benar. Itu kan menjadi juga. salah satu alternatif dan itu Mm-mm. ternyata apa namanya ya, menjadi bagian dari tantangan itu merubah persepsi kalau eh, pendapatan rumah tangganya sedikit bukan berarti Nggak gizinya mencukupi. jadi kurang, Nah, nggak itu. mencukupi Iya, tidak gitu begitu, ya. Bu. Jadi Betul. merubah polanya itu banyak ya. Itulah sebenarnya banyak Iya, iya, kita harus iya, juga ada berbantu apa bukan hanya ahli gizi ya, tapi iya. beberapa Profesi profesi lain yang bisa Ya. mendukung untuk perkembangan ya, untuk perbaikan dari Ya, kesehatan itu sendiri sih kesehatan Bu. masyarakat. Tapi Iya. memang untuk di gizi sendiri yang memang kita pentingnya adalah mengatur pola makan itu sih. Iya, benar-benar ya. Sepele banget ternyata sangat riskan ya, dan Iya. berdampak terhadap kesehatan yang tadi disampaikan ya Bu ya. Dari mulai balita ternyata ada masalah-masalah seperti tadi, stunting. Ada juga nih anaknya, aduh gemoy banget gitu. Ternyata makanan sehari-harinya Berbeda ya dari yang seharusnya. iya. Iya, Jadinya itulah. iya, ternyata ada proporsi yang besar ya di karbonya seperti Nah, tadi itu. gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan pandangan Ibu sendiri ya, terkait dengan isu-isu ya, untuk diet misalnya kan Oke. ya, diet, kemudian ada tuh yang keluar mulu di sosmed saya nih, intermittent fasting ya, Oke. diet keto gitu ya. Itu gimana Bu pandangan Ibu? Oke, dari pandangan saya pribadi pun sebenarnya diet itu kita sesuaikan dengan kondisi seseorang masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan karena kebutuhan kita beda-beda. Contohnya adalah misalkan saya punya riwayat penyakit A. Itu akan berbeda dengan diet saya dengan ibu yang tidak mempunyai penyakit. Makanya kita tuh tidak bisa bilangnya saya mau diet ini tapi tanpa pengawasan. Nah, itu akan berbahaya Bu. Karena kita kalau di gizi itu tahu konsepnya ya. Jadi Iya, gizi itu di benar, konsepnya benar. adalah energi yang keluar pertama kali itu adalah dari karbohidrat. Iya. Selanjutnya dari protein. Iya. Selanjutnya kalau sudah habis protein, baru terakhirnya adalah lemak. Aha. Nah, kalau dalam diet yang apalagi secara instan itu di dalam kamus kita tuh di ahli gizi itu adalah yang salah. Kenapa? Hati-hati ya. Nah, itu juga harus kita buat teman-teman yang Nah, mau itu dia yang harus diet itu diet. juga. Nah, kita harus perhatikan pertama tuh kadar air dalam tubuh kita. Iya, Nah, benar-benar. kalau kita misalkan diet terus sudah memperhatikan minum kita, ya kan, terjadinya dehidrasi. Nah, itulah yang pengurangan cepat tuh biasanya dari sumber air. Iya. Dari air, kandungan Kayaknya air. cepet banget turunnya. Iya, Ternyata nggak itu, minum ya, itu. Nah, dari hidrasinya situ. kurang. Iya, gitu. jadi dari situlah. Nah, sebenarnya diet itu tergantung persepsi orang masing-masing ya, dan kepercayaannya masing-masing. Cuman dari kita ya, karena kita juga sudah belajar, makanya itulah gunanya belajar dari gizi itu seperti itu. Jadi agak lebih paham nih. Makanya kadang-kadang kalau ada yang diet ini, diet itu gitu kan, memang harus ada pengawasan Bu. Kalau ada pengawasan itu nanti akan berbahaya bagi kesehatan juga. Memang sudah, dan untuk diet itu sendiri pun jangka pendek sebenarnya. Coba deh Ibu, kan IF dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ibu berhenti nih di bulan keempat, pasti akan balik lagi. Jadi kembali lagi berat badannya. Iya, karena gitu itu ya. memang kita harus mengatur. Sebenarnya diet yang baik itu adalah mengatur pola makan. Itu aja Bu kuncinya. Ya kan? Kita sudah mengatur pola makan, guys. Dan ingat, di kita itu ada konsepnya 3 makan utama, 2 selingan. Nah, itulah yang benar-benar kita harus terapkan di pola pikir kita. Gitu. Ya, jadi misalkan makan pagi, selingan, makan siang,
selingan makan malam. Nah itu kita harus pola makan inilah yang harus kita ikuti, dan isi dari menunya itu yang kita harus perhatikan. Jangan sampai Gitu. kita kekurangan ya Bu Nah ya. betul Diet sekali Bu. diet tapi kita malah kekurangan gizi Iya gitu kan. betul, apalagi diet keto ya. Diet keto itu kan adalah mengurangi atau menghilangkan makanan yang bersumber dari glukosa atau gizi atau Lemes ya gula. jadinya. Terus yang di kambing hitam adalah nasi. Nah kasihan banget Bu, saya jadi kalau di nasi saya nangis di belakang kali. Nasi yang disalahin gara-gara nasi nih sebenarnya gitu ya. itu pengaturan kita juga. Oh. Seperti apa? Boleh kita mengurangi nasi, ya, tapi jangan dihilangkan. Karena apa? Kita juga butuh nasi Butuh tenaga untuk ya. tenaga kita. Oke. Iya jadi memang wow ini perlu diluruskan ya persepsi-persepsi ini nih balik. Memang trennya tuh kan kita mau hidup sehat gitu. Ceritanya mau diet supaya bisa misalnya pakai baju wisuda ya. Atau mau ada acara supaya enak dilihat gitu kan. Jadi salah gitu ya. Ternyata ini gambarannya ya. Jadi memang harus ini kita misalkan selingan itu ya jangan yang manis lah gitu kan. Selingan yang memang yang mengandung unsur-unsur ya makanan alami. Jangan makanan yang sekarang gini Bu, sekarang trennya itu namanya ultra proses. Makanan ultra proses itu seperti nugget. Iya benar. Seperti sosis. Ultra proses. Jadi prosesnya ultra. Lebih dari 1 kali. Berulang-ulang kali dia diproses. Nah, gizinya itu kan lama-lama berkurang. Seperti itu. Jadi yang memang mereka dapatkan hanyalah ya yang sisanya saja dari itu, dari kandungannya. Selain nugget ada apa lagi Bu? Sosis. Supaya saya tahu. Sosis. Gitu. Jadi makanya anak-anak kita nih yang PR-nya ya Bu, itu kan manifest ke depan ya. Iya, gitu. Bener, Makanya kenapa bener, tadi bener. Ibu sebutkan di awal, sekarang itu banyak penyakit PTM yang usianya lebih muda dari dulu. Dulu kan sekitar 45 tahun baru terkena penyakit PTM, tapi sekarang udah 25 tahun 25 tahun nah, udah itu terkena salah satunya. asam urat, hipertensi, Itu gula. salah satunya Bu, karena makanan yang kolesterol. mengandung yang dalam proses ultra proses itulah yang bahaya. Iya. Jadi ini makannya diolahnya berkali-kali atau diolahnya tuh lebih lama kali ya lebih lama prosesnya dari proses yang biasa masak gitu ya Bu ya. Nugget, sosis. Berarti kayak keripik enggak? Bukan. Kalau keripik itu sebenarnya ada beberapa yang memang dalam suhu panas itu hilang zat gizinya, tapi tidak semua. Iya. Gitu. Oven. Kalau gitu. oven bisa. Kalau oven jatuhnya dia memang prosesnya lebih instan ya. Dan itu juga kalau misalkan kita gunakan terlalu lama ya, dalam waktu lama jangka panjang itu juga akan berakibat karsinogenik, yaitu juga bisa dapat menyebabkan kanker juga. Jadi kita kembalilah kalau kata orang dulu adalah yuk kembali ke dapur masak pakai kompor. Itu sih Bu yang sebenarnya lebih baik seperti itu, karena kita tahu pemanasannya berapa derajat gitu ya, tidak terlalu instan gitu kan, kita tahu prosesnya seperti apa gitu sih. Lebih baik seperti itu daripada kita yang benar-benar instan. Iya. Dan di ilmu gizi kita mempelajari ini ya. Belajar Bu. Iya. Jadi pengolahan seperti ini kita pelajari juga ya. Dari semester 1 kita tuh belajar tentang sosial antro. Makanya kita mengubah pola. Kita jatuhnya adalah bagaimana supaya mahasiswa tuh tahu ya kan, pola makan itu harus diubah sedini mungkin. Gitu. Jadi memang kita belajar semester 1 itu. Nanti kita lanjut lagi tentang modifikasi resep, terus belajar lagi tentang dietetik, pengaturan makan pada orang yang yang sakit dan yang sehat gitu, karena pengukuran kan beda. Gitu. Terus sesuaikan aktivitas fisiknya gitu. Ini benar-benar ya yang passionnya di dapur ini. Ini harus masuk gizi banget ini ya. Betul, karena Bu. ini kita bisa mempelajari nggak cuma cara ngolahnya ternyata ya teman-teman ya guys semuanya, tapi juga kandungannya, gimana akhirnya makanannya itu nggak mubazir. Artinya di sini kandungannya nggak hilang, tapi tetap masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, dan bermanfaat ya. Betul, Bu. Dan yang pasti gini berat Bu, banget nih obrolan kita ya pada gini Bu, pada dasarnya selain kita fashionnya adalah memasak, tapi memang kita peduli dengan keluarga. Gitu. Karena mungkin kalau dari tenaga kesehatan lainnya, untuk keluarga ini sama, untuk keluarga juga bagaimana kita mengatur pola makan keluarga kita sendiri seperti itu. Jadi kita tahu nih apa yang kita konsumsi, sama-sama konsumsi dengan keluarga, itu kita tahu nanti manifest ke depannya seperti apa. Ini enggak cuma dunia perempuan ya, Bu ya.
Banyak Bu laki-laki Banyak ya? justru, wih. Iya, koki-koki, chef yang bagian Iya, dapur itu banyak heeh. laki-lakinya juga ya, Iya, jadi gini, nutritionist, ahli gizi heeh, banyak. jadi sekarang sebenarnya Bu yang dibutuhin, makanya tadi yang tidak meratanya, sebenarnya tidak Mhm, meratanya tenaga ahli gizi mhm. itu karena perempuan itu kan sulit ya, jauh dari keluarga. Oh, bener Nah, banget. justru inilah sebenarnya peluang besar nih para lelaki atau anak-anak laki-laki yang memang mau berjuang untuk keluarga, Heeh, ya, sayang berminat dan keluarga, passion-nya di nah sini, passion-nya mhm, ada di tentang kesehatan, ya mhm. itu bergabung di gizi pun bisa banget Iya, gitu. Karena memang dibutuhkan banyak peluangnya banyak ternyata ya, peluang, peluangnya itu besar banyak banget ya. apalagi kalau laki kan juga lebih fleksibel ya Bu, mau kerja di mana pun Iya, juga, "Yuk sana benar-benar. silahkan," sama Iya, orang tuanya, seperti itu. ya. Jadi memang butuh sekali. Butuh sekali nih ya Mhm. buat, yang masih mikir-mikir nih Iya. sebenarnya ini dunia perempuan atau dunia Ah, laki-laki kan sama aja, Bu. profesi. Ternyata ya Peluangnya lebih iya, besar laki-laki justru. betul betul peluangnya lebih besar nih ya. Mhm. Kita sudah mau masuk ke akhir-akhir sesi di Siap. podcast kita ya. Mungkin Bu Dwi mau memberikan pesan atau, ya apa ya, ya pesan ya, kepada para Gen Z yang nonton ya, Oke. audiens semuanya nih, yang tertarik supaya tertarik atau yang mungkin tertarik di gizi ya, Mhm. boleh silakan Bu Dwi. Oke. Untuk Gen Z saat ini sebenarnya yang saya tekankan adalah untuk membatasi makanan memang tinggi karbohidrat. Di mana Mhm, kita tahu kalau sekarang itu jajanan banyak yang tinggi karbohidrat. Contohnya adalah ya makanan Korea contohnya, terus mhm, minum-minum manis-manis itu juga hati-hati. Jadi sekarang gini, kita mulai dari sekarang pola makan harus kita perbaiki mhm, ya, dimulai dari diri sendiri mhm. ya, supaya kita sehat diri sendiri baru kita bisa menciptakan sehat untuk orang lain. Keluarga Nah, seperti itu gitu. dan memang di sini ya kita Mhm, kalau teman-teman di luar sana yang mau berminat di gizi itu sangat baik sekali karena memang kita tuh kita tahu ya bahwa orang sakit itu ada dua alternatif untuk penyembuhannya, yaitu mhm, dengan farmakologi dan dengan makanan. mhm, Nah, itulah peran kita di situ. Jadi, yuk kita gabung mhm, di ahli gizi next selanjutnya supaya menjadi ahli gizi yang produktif, mhm. manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu aja, Bu. Oke, kita ada di akhir sesi. Terima kasih banyak Bu Sami-sami, Dwi Bu. sudah membagi ilmunya, Siap, experience-nya, pengalamannya ya siap. terkait dengan gizi dan akhirnya buat semuanya yang nonton jadi lebih tahu nih gambarannya, oh gizi itu seperti ini, Mhm, wilayahnya seperti ini, kerjanya nanti gambarnya seperti apa gitu kan ya. Dan mhm. memang ini salah satu profesi yang berpeluang besar ya sampai dengan prediksinya 2030, 2045 dan buat teman-teman yang sedang mencari tahu tentang, kampus-kampus, yang keren ya, ini salah satunya bisa di Stikes Pertamedika. Betul. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dwi. Waalaikumsalam. Sami-sami, Bu. Sami-sami semuanya.